Untuk yang selanjutnya untuk yang ini ya Kak, yang aneh-aneh gitu. Jujur sebenarnya kita enggak menutup mata ya dengan orang yang aneh-aneh ini gitu. Pasti selalu ada gitu. Tapi kita tentu ada aturan-aturan yang tegas juga gitu. Kalau misalnya ini udah terjadi ke talent gitu, dari talent ini bisa langsung untuk mematikan teleponnya dari customer, dimatikan, dan setelah dimatikan nanti dari pihak agensi akan langsung menyatakan resmi untuk di blacklist si customer. Jadi kita langsung kasih pesan resmi blacklist. Jadi kita udah ada pesannya. Ini kamu kita blacklist karena kamu melakukan bla 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 bla. Gitu. Apalagi kalau ke yang ahe gitu. Jadi itu nggak boleh. Sebagai pendengar ya, Yes. utamanya ya. Kalau misalnya ada orang yang waktu menggunakan jasa teman-teman dari Sleep Call Online ini, terus ngerasa, oh gue cocok nih sama si Laila, bisa nggak orang itu pas di sesi selanjutnya ngomong sama admin gue mau dong teleponannya sama Mbak Laila lagi gitu, bisa nggak sih? Bisa Kak, itu tentu dari kita kan memperbolehkan ya ada customer yang ingin repeat order gitu. Kayak misalnya, Min aku nih udah jatuh cinta banget sama talent ini gitu. Aku nih pokoknya nggak bisa tidur kalau nggak sleep callan sama talentnya gitu. Nah itu bisa gitu, bisa untuk ngomong ke admin dan juga nanti bisa dibilang kan setelah sesi itu semua nomor customer itu diblokir ya oleh talent gitu. Talent itu orang yang menangani dari jasanya gitu. Dan jadi nanti kalau misalnya mau order lagi, jadi dari talent ini harus membuka blokirannya dulu gitu. Jadi ini kenapa kita ini bisa dibilang ada boundariesnya gitu, ada batasannya. Kalau misalnya pengen order, nanti dari talent akan buka dulu blokirannya, baru nanti bisa dihubungi. Dan berarti di sini boundaries kita aman, boundaries kita juga cukup gitu. Gak sampai yang kayak mutual-mutualan itu gak mungkin, gak sampai seperti itu Kak. Nah, Mbak Laila, walaupun Sleep Call Online ini tujuannya sangat baik ya, menemani orang yang lagi butuh teman cerita, atau bahkan jadi obat penenang untuk tidur ya, agar bisa istirahat dengan cukup, tapi tetap kadang ada pandangan-pandangan miring atau negatif terhadap jasa Sleep Call Online ini. Mbak Laila sendiri menanggapi hal-hal kayak gini tuh gimana, Mbak? Jujur ya sebenarnya untuk pandangan negatif itu nggak cuman ke sleep call aja, bahkan ke diri kita sendiri pun gitu. Kayak aku memandang orang yang aku kenal atau orang yang aku kenal memandang aku itu pasti ada positif dan negatifnya gitu. Sebenarnya menurut aku fine-fine aja ketika ada orang yang ngasih stigma negatif terhadap sleep call gitu. Karena itu balik lagi gitu, sejauh apa pandangannya dari orang tersebut gitu. Mungkin aja selama ini konten-konten yang dikonsumsi tentang sleep call ini hal yang emang sifatnya negatif terus gitu. Tapi dia belum nemu nih ada agensi yang ada batasannya, ada boundariesnya gitu. Jadi mungkin belum nemuin aja gitu. Belum nemuin ada agensi sleep call loh yang ada batasannya. Mungkin kalau misalnya dari orang-orang yang punya stigma negatif itu terhadap agensi sleep call atau terhadap sleep call, kalau udah nemuin agensinya gitu dan udah tahu aturannya, mungkin dari mereka bisa untuk berubah ya mindsetnya gitu. Jadi menurut aku itu tergantung dari personalnya masing-masing dan tergantung dari mindsetnya juga sebenarnya gitu Kak. Mbak Laila, waktu perekrutan talent ini ada requirement-nya nggak kayak, oh kalau mau jadi talent di sini nggak boleh punya pacar, karena takutnya pacarnya cemburu kan? Oh iya, bisa teleponan, sementara pacarnya butuh di sleep iya, call-in juga. Iya, nggak ada waktu untuk pacarnya, malah sleep call-an sama orang lain. Pernah nggak ada requirement khusus yang membatasi nggak boleh pacaran? Atau kalau punya pacar, usahain pacarnya jangan cemburuan gitu. Sebenarnya untuk requirement khusus yang nggak punya pacar itu dari kita saya mengutamakan visa ya, jomblo visabilillah gitu. Jangan jomblo-jomblo gitu, sebenarnya kita mengutamakan yang jomblo-jomblo. Jomblo visabilillah Mas Tom. Tapi ini Kak, dari kita tuh tidak membatasi gitu. Karena kan belum terikat ya selama belum janur kuning melengkung ya, jadi masih ada inilah gitu, masih ada space. Tapi yang pasti kita ini bakal tanya dulu ke setiap calon talent kayak kamu punya pasangan nggak gitu, punya ayang nggak? Kalau misalnya bilang, aduh aku punya ayang, oh ya udah berarti kita tanya, udah izin belum sama ayangnya gitu. Terus dia bilang, oh udah Kak, udah izin. Oh ya udah kalau diizinin berarti kita izinin masuk. Jadi kita juga gak mau jadi PHO gitu, rusak hubungan orang kan nanti malah citra kita jadi buruk. Wow.
Nah, Mbak Laila, selama menjalankan jasa sleep call online ini dari 2022 sampai 2026 ini, ada nggak sih pengalaman yang lucu, unik, atau bahkan malah terkesan horor ya? Tiba-tiba ada yang minta jasa terus gak taunya nggak jelas apa gimana. Ada nggak Mbak Laila? Tentu ada ya. Yang paling menarik tuh sebenarnya ini Kak gitu. Bisa dibilang ini bentuk dari kesenangan dari klien ya. Jadi ada klien yang dimana dia ini merasa udah nyaman banget gitu di agensi sleep call online gitu. Saking nyamannya ya dia berulang kali untuk repeat order dan sampai agensi dibikinin DJ remix. Terus kemudian admin dibikinin DJ remix DJ dan untuk remix. talent dibikinin DJ remix. Jadi dibikinin, jadi dari dia mungkin musik produser, gak tahu ya kita gak latar belakangnya, tapi itu dibikinin DJ remix di SoundCloud ya. Jadi itu sempat ya untuk dibikinin DJ remix oleh salah satu klien kita dan bisa dibilang kayak effort banget nih gitu. Dan untuk yang selanjutnya untuk yang ini ya kayak yang aneh-aneh gitu. Jujur sebenarnya kita enggak menutup mata ya dengan orang yang aneh-aneh ini gitu. Pasti selalu ada gitu. Tapi kita tentu ada aturan-aturan yang tegas juga gitu. Kalau misalnya ini udah terjadi ke talent gitu, dari talent ini bisa langsung untuk mematikan teleponnya dari customer. Dimatikan dan setelah dimatikan nanti dari pihak agensi akan langsung menyatakan resmi untuk di blacklist si customer. Jadi kita langsung kasih pesan resmi blacklist. Jadi kita udah ada pesannya. Ini kamu kita blacklist karena kamu melakukan bla 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 bla. Apalagi kalau ke yang gitu. Jadi itu nggak boleh kayak gitu. Mbak Laila ini kan pasti di luar sana ada juga beberapa orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan Mbak Laila untuk membangun sebuah bisnis di mana menyediakan teman-teman yang bisa menerima curhatan hati orang lain lewat telepon atau peneman tidur malam lewat telepon. Ini kalau misalkan melihat persaingan di luar sana, gimana sih caranya biar supaya sleep call online nih yang lebih oke dibandingkan yang lain? Apakah emang waktu penyeleksian talent memang udah dicek kalau ngobrol suaranya selembut apa? Selembut Mbak Laila. Atau mungkin kalau misalkan ada orang yang lagi curhat minta dinyanyiin lagu harus bisa nyanyi, atau harus jago pantun, atau harus lucu, gimana sih Mbak Laila? Sebenarnya kalau untuk agensi-agensi lain ya kayak kita kan nggak mau menutup rezekinya orang gitu. Jadi silakan aja gitu kalau misalnya ada yang mau buka. Tentu ini jadi tantangan sekaligus challenge untuk sleep call online gitu. Oh berarti sleep call online tuh gimana caranya biar lebih ini lagi ke highlight lagi gitu sama customer gitu. Jadi dari kita tentu pertama untuk meningkatkan kualitas talent gitu. Untuk talent kita pilih yang emang sifatnya yang kalau dalam artian tuh yang oke-oke lah gitu. Yang suaranya tuh adem kayak ubin masjid gitu. Terus ya juga bahkan kalau bisa Roro Krakatau, yang bisa Roro Krakatau pokoknya gitu. Atau enggak yang gak red flag yang pasti. Jadi kita pilih-pilih pilih-pilih talent-talent yang emang sesuai dengan kualifikasinya kita gitu yang kita inginkan gitu. Terus kemudian untuk menanggapi persaingan bisnis gitu. Tentu gitu, karena tiap talent ini punya kelebihannya masing-masing. Kalau yang bisa nyanyi, berarti kita tonjolkan bakatnya yang nyanyi. Kok bisa bahasa Inggris, kita tonjolkan bakatnya bahasa Inggris gitu. Kok bisa bahasa Jerman, kita tonjolkan bakatnya bahasa Jerman gitu. Dan tentunya yang paling penting kita terus melakukan inovasi gitu. Jadi nanti kita bentar lagi bakal ada satu inovasi yang dimana bakal ada inovasi yang bakal kita kasih gitu. Yang istilahnya inilah sebagai pembeda dan juga sebagai terobosan dari kita. Kok sleep call tuh nggak cuma gitu-gitu aja loh gitu. Tapi penasaran kan? Kalau penasaran pantengin terus Instagram @sleepcallonline. Gitu. Nah ini yang aku penasaran juga nih. Kalau mau sleep call online ini tuh biasanya tarifnya tuh berapa sih Mbak? Dan kalau tadi kan Mbak Laila bilang ya kalau di kita tuh bukan sleep call doang, tapi bisa telepon dari pokoknya seharian itu bisa kita menemani orang yang ingin bercerita. Ini berarti ada beberapa opsi fitur yang tersedia di sleep call online ini. Nah, berarti berapa tarifnya dan ada apa aja di sleep call online ini? Untuk tarif ini masih kantong pelajar kok. Jadi aman-aman aja ya harganya, nggak yang sampai juta-juta, nggak sampai gitu. Di sini dari kita ini ada jasanya lumayan bervariatif ya. Ada sleep call tentunya, terusnya ada juga jasa call curhat, terusnya ada chat,
ada pacar virtual juga yang kayak ngerasa meriang gitu, membutuhkan kasih sayang. Ini bisa untuk pacar virtual, tapi kita dengan ada batasan ya, nggak yang sifatnya aneh-aneh itu enggak gitu. Dan juga ada layanan VIP, terus kemudian VN juga ada, voice note, dan juga ada talent mabar juga yang bisa nemenin sambil mabar. Dan untuk tarifnya ini, kalau yang pengen sleep call gitu, ini kita pasang tarifnya lumayan affordable ya, di harga 20.000 aja ini udah bisa sleep call selama 1 jam. Dan 2 jam ini lebih hemat gitu. 2 jam lebih hemat, cuma 25.000 gitu. 25.000 2 jam. Dan kalau untuk call yang pengen kayak curhat gitu, Hah? kayak aduh aku nih ngerasa aku membutuhkan sosok pendengar yang baik gitu. Hah? Menurut aku dibandingkan stres ya kayak stres berkepanjangan, overwhelm dan kemudian uring-uringan, ya kenapa nggak mengeluarkan uang 25.000 per jamnya untuk jasa call curhat gitu. Ini bisa dibilang lumayan affordable, dan kalau misalnya nggak mau chat, nggak mau call, bisa chat juga gitu. Chat ini 1 jamnya 10.000, dan yang paling murah ini di chat 10.000. Dan untuk pacar virtual gitu, ini kita kasih harga 45.000. Dan kalau misalnya aku pengen telepon, nggak pengen putus teleponnya, pokoknya pengen 24/7, kita jabanin bisa VIP 180.000 gitu. Jadi kita lumayan banyak sih untuk ininya, untuk harga-harganya dan juga jasa-jasanya. 25.000 per jam. Dan bahkan sleep call cuma 20.000 kan Mas Tom. Ini kalau untuk harga sebenarnya agak di luar ekspektasi kita ya, murah banget. Tadinya ya, Bang. gue pikir Iya. mungkin sejam 100.000, Iya, 150.000 gitu iya, ya. betul. Dengan tingkat, pasti Mbak Laila punya tingkat kesabaran ekstra juga ya untuk mendengarkan curhatan-curhatan Bener. orang dan talent-talent lainnya nih. Apalagi 1 jam ngedengerin orang cerita. Jadi sebenarnya ya, ini yang bikin gue juga penasaran sama psikolog-psikolog di luar sana. Kan kadang-kadang mendengarkan cerita orang itu kan melelahkan ya. Iya, betul. Jadi dulu tuh sempat ada gue baca, kalau kita ngomong kata kasar ke buah, buahnya tuh akan kusam dibandingkan kita ngomong kata-kata kalimat-kalimat yang baik. Nah, sama dengan kalau kita mendengar cerita orang itu kan dia mengeluarkan hal-hal negatif di dalam dirinya kan ke diri kita. Ke diri kita. Itu kan melelahkan. Nah, gimana dengan teman-teman atau talent-talent dari Sleep Call Online ini kan sejam 20.000 rupiah itu kan melelahkan. Iya, jadi sebenarnya ini sih Kak gitu, kita balik lagi ke talentnya gitu. Karena ada beberapa talent yang datang ke kita ini bukan sebagai pekerjaan utama ya Kak. Kalau psikolog ini kan bisa dibilang sebagai pekerjaan utama yang dimana benar-benar secara full gitu, untuk benar-benar profesional. Di kita pun sebenarnya profesional, tapi profesionalnya bukan dalam lingkup profesi gitu. Ada memang teman-teman yang datang talent ke sini untuk mengasah skill komunikasi gitu. Ada yang komunikasi udah bagus, mengasah skill negosiasi gitu. Dan untuk cerita-cerita yang berat ini sebenarnya balik lagi kan, kalau misalnya berat banget, ini kita udah ada di panduan kita untuk talent. Ada cara-cara untuk menghadapi cerita yang berat gitu. Yang pertama, jangan, pastinya kan ada cara-caranya gitu. Gak kita lepas aja gitu. Udah kamu lepas gitu. Jadi kalau kita lepas, kasihan juga kan ke talentnya, karena balik lagi gitu, dari talent bukan punya latar belakang psikolog, bukan punya latar belakang konseling gitu. Jadi dari kita ngasih panduannya gitu, walaupun sedikit, tapi itu bisa jadi insight lah buat talent. Dan dari talent pun secara gak langsung, secara ilmu negosiasi, ilmu komunikasi, ilmu empati juga bisa makin terolah gitu dari situ. Jadi sudah ada panduannya di buku panduan kita gitu. Keren banget ya Mas Tom ya. Ternyata jasa ini sangat berjasa. Yes. Di luar apa ya namanya, kebiasaan orang. Mungkin biasa orang ngasih jasa makanan atau kendaraan. Ternyata orang-orang juga butuh hal-hal seperti ini ya. Jasa didengarkan ya. Betul. Siap. Terima kasih Mbak Laila Novitasari nih. Terima kasih Mbak Laila waktunya. Jadinya orang-orang yang penasaran pengen sleep call ini bisa lihat di mana informasinya Mbak Laila? Oke, untuk yang pengen sleep call atau yang ngerasa butuh didengerin gitu, jangan dipendam sendiri ya gitu. Kita ada tempatnya, bisa dari teman-teman untuk akses di Instagram kita di @sleepcallonline. Jadi nanti boleh aja untuk klik di bio-nya. Dan kebetulan kita bentar lagi mau ada open recruitment talent untuk teman-teman yang pengen mengasah ilmu komunikasi, pengen juga mengasah empati atau bahkan cari side job. Nanti dari kita bakal ada open recruitment talent yang bentar lagi akan launching. Dan balik lagi,
dari Sleep Call Online mau bilang makasih kepada teman-teman yang udah bertahan sampai sejauh ini. Jangan pernah dipendem, kalau misalnya punya masalah ceritain, jangan dipendem sendiri. Ada loh orang-orang yang pengen mendengarkan cerita kalian. Kalau kata slogannya dari Sleep Call Online, every heart deserve to be heard. Setiap orang atau setiap hati berhak atau punya hak untuk didengarkan gitu. Baik, terima kasih Mbak Laila. Sukses terus untuk Jasa Sleep Call Online-nya dan semoga teman-teman semakin banyak talent-talentnya, semakin banyak juga yang bercerita kepada teman-teman Sleep Call Online. Betul. Sehingga teman-teman yang mungkin membutuhkan rekan untuk bercerita tapi agak sungkan dan mungkin dijudge bisa dengan nyaman. Betul. Menceritakan keluh kesahnya di jasa Sleep Call Online. Terima kasih Mbak. Makasih banyak Mbak Laila. Selamat pagi. Ya, makasih Kak. Tuh, kalau misalkan lu lagi berantem sama pacar lu, langsung aja jasa Sleep Call Online. Kan anonim juga, nggak bakal ketahuan. Mohon maaf nih, nggak pernah berantem nih. Mohon maaf. Hubungan yang baik itu ketika dia... Adem ayem aja. Kalau berantem juga ya adem ayem aja. Yakin selama 19 tahun ini pacaran nggak pernah berantem? 19 tahun. Kalah ya itu. Aduh. Tenang Mas Tom. Ini karena tadi kita ngobrol sama Mbak Laila nih kayaknya membutuhkan cerita-cerita curhat-curhat nih. Dan kayaknya udah sampai ke- ini ya, karena suaranya adem udah agak ngantuk gitu ya. Jadi kan tuh. Agak sedikit. Tadi enak banget suara Mbak Laila emang. Ya, jadi kalau Adem. misalkan butuh jasa Sleep Call Online yang mungkin, oh gue pengennya sama Mbak Laila nih, suaranya sehalus itu bisa langsung. Bisa ya langsung ya. Cek di Instagramnya Sleep Call Online. Betul. Baiklah, kalau begitu, obrolan bersama Mbak Laila Novitasari juga mengakhiri Morning Zone hari ini. Jangan lupa saksikan terus Morning Zone di YouTube-nya Okezone dan Okezone Vibes. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Akhir kata, saya Tommy pamit. Jangan pamit. Mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.